Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama papa, selamat pagi bapak ibu guru. Hari ini berjumpa lagi dalam PIK hari ini. Kita siap memuji Tuhan dan kita juga akan mendengarkan firman-Nya pada pagi ini. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita, siapkan seluruh jiwa raga kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Itu semuanya karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini siap memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur hati kami karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke anak-anak, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Jagalah Hatimu. Pakai gerakan ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima saat ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kita angkat pujian, Ku menyembah. Katakan
Tuhan memimpin kami, menyertai kami. Kami ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami sehingga kami mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, anak-anak, tetap semangat. Ya, hari ini kita boleh bertemu kembali. Ya. Baik, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita. Pastinya anak-anak sudah mempersiapkan Alkitabnya, agenda PIK-nya dan alat tulisnya. Langsung kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Amsal. Nah, Kitab Amsal itu adanya di Perjanjian Lama. Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya ke-6. Miss Desi ulangi. Amsal 27 ayat 5 sampai yang ke-6. Anak-anak menyimak di Alkitabnya masing-masing. Sambil mendengarkan, Miss Desi akan membaca firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Amsal 27 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Oke. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berani berkata benar. Berani berkata benar. Nah, itu temanya. Ya, nah, apa sih berkata benar? Ayo, ada yang tahu apa itu berkata benar? Berkata benar itu adalah artinya jujur. Ya, jujur. Tidak berbohong. Ya, jadi berkata benar itu artinya jujur. Tidak berbohong. Nah, pada pembacaan pagi hari ini dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Ketika kita akan menegur seseorang, kita harus itu berkata yang sejujurnya. Ya, dikatakan firman Tuhan. Sehingga diumpamakan seperti seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Artinya, ketika kita mau supaya teman kita, kawan kita itu menjadi orang yang lebih baik, maka terhadap perilakunya, terhadap perbuatannya itu, kita harus selalu berkata benar. Kita mengatakan hal yang benar tentang dia. Bahkan ketika kita mau menegur dia pun, kita harus berkata benar. Ya. Nah, ada contoh dalam firman Tuhan, ya, itu nanti anak-anak bisa lihat, ya, bisa buka di dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 13. Ya, di situ Nabi Nathan, ya, datang menegur Daud, ya, ketika Daud berdosa dengan mengambil Batsyeba sebagai istrinya, dan Daud telah merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suami Batsyeba. Nah, jadi ini contoh teguran yang benar, teguran yang jujur. Sahabat yang baik menegur dengan kasih. Ya, di sini Nabi Nathan menegur Daud bahwa apa yang dilakukannya itu berdosa. Daud akhirnya sadar dan Daud memohon
pengampunan kepada Tuhan. Nah, hal itu jugalah yang Tuhan mau supaya kita semua, Bapak Ibu guru, anak-anak di rumah, ya, beserta dengan Bapak Ibu yang di rumah, supaya kita dalam kehidupan kita mau selalu berkata benar, berkata jujur, baik ketika menegur orang lain, supaya orang lain itu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ya, poin yang pertama, apa yang perlu kita perhatikan saat kita mau berkata jujur? Nah, ya, apa yang perlu kita perhatikan saat kita mau berkata jujur, berkata benar? Nah, ya, apa yang perlu kita perhatikan saat kita mau berkata benar, berkata jujur kepada orang yang ada di sekitar kita? Nah, ya, hal yang harus kita lakukan itu adalah menganggap bahwa dia itu sebagai saudara kita. Nah, menganggap bahwa dia itu sebagai saudara kita. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, jadi itu ya anak-anak, bahwa ketika kita mau berkata benar tentang sesuatu, ya, tentang seseorang, kita harus menganggap orang tersebut itu harus sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Supaya apa? Supaya dia bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan jujur. Dia tidak sakit hati. Nah, di dalam kita menyampaikannya pun kita juga harus menggunakan kata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaannya. Ya. Jadi kita mengatakan, kita berkata benar itu bisa membuat saudara kita ini menjadi pribadi yang semakin kuat. Ya. Semakin kuat. Miss Desi percaya, Bapak Ibu guru yang lain juga percaya bahwa anak-anak penuai, anak-anak yang hebat pasti bisa untuk berkata benar. Pasti bisa untuk berkata dengan jujur. Ya. Setiap hari sebelum pembelajaran secara online, anak-anak selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Miss juga percaya firman Tuhan itu membuat pribadi kita menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin percaya. Kita bertumbuh menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Ya, jadi kita mau belajar dari Nabi Nathan. Dia menegur Daud dengan penuh kasih karena Daud sudah berdosa, dan kita melihat pada akhirnya Daud memohon ampun kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu hal, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan penuh kasih, dan menganggap orang itu sebagai saudara kita, maka kita melihat ada perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya. Jadi marilah kita mulai dari saat ini, mulai hari ini, kita mau belajar berani berkata jujur. Ya. Berani berkata benar tentang siapapun. Ya, tentang siapapun. Siap anak-anak penuai? Anak-anak yang smart? Oke, mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, mengajarkan kami untuk kami menjadi pribadi yang berani berkata benar, berani berkata jujur. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan pembelajaran kami hari ini, supaya dapat berjalan dengan lancar. Sarana prasarana yang kami gunakan Tuhan berkati. Berkati Bapak Ibu guru kami yang akan mengajar, orang tua kami yang bekerja, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.